dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Selaku khatib di kesempatan Jumat kali ini, saya mengajak dan berwasiat wabil khusus untuk pribadi saya dan umumnya untuk kita, untuk pribadi saya dan untuk hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian takwa yang sebenar-benarnya, yakni kita jalankan segala apa yang menjadi titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita jauhi apa yang menjadi larangannya. Hanya dengan cara inilah insya Allah kita akan digolongkan dengan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sidang Jumat yang diberkahi Allah. Kita selaku hamba Allah, selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya selalu ingin mengedepankan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita kedepankan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan tercukupilah segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur itu insya Allah yang namanya nikmat dari Allah, sekecil apapun kalau kita syukuri, maka yakinlah itu nikmat akan ditambah menjadi besar dan menambah menjadi banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur akan nikmat Allah, sekecil apapun nikmat itu, maka akan ditambah menjadi besar dan banyak. Tetapi ingatlah, ketika kita mengkufuri nikmat Allah, sekecil apapun nikmat itu, maka yang ada dan perlu kita waspadai bahwa azab Allah amatlah sangat pedih dan menyakitkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sidang Jumat yang diberkahi Allah. Kemarin bangsa kita baru saja merayakan hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Ini pun merupakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemerdekaan itu tidak disumbangkan begitu saja dari Belanda, tidak juga merupakan hadiah dari Jepang ataupun Inggris, akan tetapi merupakan perjuangan dari bangsa kita sendiri yang pada saat itu para ulama dan kiai serta santri-santri dan seluruh komponen bangsa berjuang demi untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga tentunya bahwa yang namanya kemerdekaan itulah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dengan kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, kita sudah termasuk dari bagian yang namanya cinta kepada tanah air. Hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air adalah merupakan sebagian daripada iman. Dengan demikian kita harus dapat menjaganya, kita harus dapat merawatnya, dan tentunya dengan kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia atas berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita juga menginginkan adanya perubahan di dalam segala hal, terutama perubahan dalam diri kita, yaitu masalah ibadah untuk diri kita. Tentunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum, nasib sesuatu golongan, nasib pribadi kita tanpa kita mencoba untuk merubahnya. Dengan demikian kita berusaha mencoba dari dijajah sampai merdeka, itu adalah suatu perubahan. Dan saat ini adalah tantangan terbesar anak-anak kita yang harus kita jaga dan harus kita perhatikan. Mereka sekarang ini sudah berapa banyak anak-anak kita yang memang niat daripada belajar sudah berkurang lantaran dipengaruhi oleh teknologi yang namanya gadget.
Oleh karena itu selaku orang tua harus tetap waspada dan senantiasa memperhatikan putra-putri kita. Bagaimana mereka sholatnya, bagaimana mereka ngajinya, jangan sampai terkalahkan oleh yang namanya handphone dan sebagainya. Inilah yang ingin kita perubahan anak-anak kita, cucu-cucu kita agar bisa berpikir bagaimana bangsa ini ke depan nanti. Kalau saat ini kita tidak berpikir demikian, jangan diharap Islam akan ada di Indonesia selamanya. Islam bisa saja berlari atau hilang dari Indonesia, akan tetapi Islam belum tentu hilang dari dunia. Karena Islam jaminannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemungkinan Islam bisa hilang dari Indonesia lantaran kita yang nggak peduli sama anak-anak kita, yang mereka selesai sekolah kumpul dengan temannya bukan berdiskusi akan tetapi bermain game. Inilah yang kita khawatirkan selama ini. Sedangkan kalau yang namanya diajarkan oleh Rasulullah SAW, hari ini harus lebih baik daripada kemarin, hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itulah optimisme yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak kita tanamkan kepada anak-anak cucu kita, bagaimana nantinya bangsa kita 5-10 tahun ke depan, yang mereka mungkin tidak akan peduli dengan bangsa dan negaranya, akan tetapi mereka selalu mengingat dengan permainannya. Kita bisa lihat saat ini mereka kumpul bukan berbicara ataupun ngobrol atau diskusi masalah pelajaran ataupun masalah yang lainnya, akan tetapi mereka berkumpul untuk bermain game demi untuk kesenangan mereka masing-masing. Oleh karena itu selaku orang tua jangan sampai putus kita mengawasi dan memperhatikan anak-anak kita. Inilah yang harus kita waspadai. Oleh karena itu dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan, hendaknya anak-anak kita, cucu-cucu kita bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif agar mereka bisa berprestasi dan tentunya mereka akan berguna bagi orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yaitu ketika bisa diambil manfaatnya untuk orang lain, untuk keluarga kah, untuk saudara kah, untuk lingkungan masyarakat dan negara. Tentunya ini adalah merupakan hal yang terbaik. Oleh karenanya kita yang orang tua menginginkan anak yang soleh atau solihah, senantiasa kita terus memberikan hal-hal tersebut pada anak cucu kita. Jangan bosan kita berdoa untuk kebaikan anak cucu kita. Jangan pernah kita berkata ogah untuk mengajak mereka berbuat kepada kebaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang pandai bersyukur akan nikmatnya. Dengan kita bersyukur, maka yakin nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang tua yang bijaksana, yang bisa memberikan pelajaran dan pendidikan untuk anak cucu kita, untuk demi masa depan mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluarga kita, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan pada akhirnya kita pasrahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Inilah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang dapat kita ambil, ada manfaat yang dapat kita petik. Senantiasa kita berharap semoga kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari selaku hamba Allah, selaku umat Rasulullah SAW, yang nantinya kita akan menuju pada dua tempat, yaitu surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita berharap seluruh keluarga kita berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.